Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Sahrul Hidayatullah dengan NIM 1903020068 dan yang kedua Alifahi Baitullahi dengan NIM 1903021114 dan yang ketiga Wiragamas dengan NIM 1903021116 dan yang terakhir Angga Putra Wardana 1903021131. Di slide ketiga ini pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan. Aparat desa akan mendapat gaji dari negara. Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2014, desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Slide selanjutnya UU nomor 6 tahun 2014. Lahirnya UU 6 2014 dianggap sangat fenomenal, tonggak baru bagi sebuah negara dengan sistem pembangunan bottom up yang sebelumnya pembangunan menganut sistem up bottom yang akan menjadikan kedudukan desa lebih diakui sekaligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa. Dan UU nomor 6 tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek kepemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan sekarang menjadi subjek pembangunan. Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan. Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk slide keempat yaitu tentang permasalahan lahirnya UU nomor 6 tahun 2014 dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat para aparat desa. Banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber atau APBN dan APBD provinsi atau kabupaten mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan atau penyelewengan. Dalam proses perencanaan pembangunan desa yang harus dilihat dan dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa
harus berangkat dari kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan desa bukan sekedar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah ya. Yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Tentang kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan desa dipertegas dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 69 ayat 4 itu menegaskan bahwa peraturan desa tentang RPJM desa dan RKP desa sebagai produk atau output perencanaan menjadi satu-satunya dokumen atas perencanaan di desa. Pihak lain di luar pemerintahan desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut. Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula membuat sekedar daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Karenanya, penting bagi para perencana kebijakan pembangunan desa memperhatikan prinsip-prinsip pada perencanaan desa. Prinsip perencanaan desa itu ada 9 poin. Yang pertama, belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, keberlanjutan, penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa, partisipatif dan demokratis, pemberdayaan dan kaderisasi, berbasis kekuatan, keswadayaan, dan yang terakhir keterbukaan dan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan desa itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, yaitu yang pertama ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 6 tahun. B. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengertian pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelola keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksana pengelolaan keuangan desa. 1. Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Kedua, KAUR dan KASI bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. KAUR terdiri atas KAUR Tata Usaha dan Umum, dan KAUR Perencanaan. B. KASI terdiri atas KASI Pemerintahan dan KASI Kesejahteraan dan KASI Pelayanan. Ketiga, KAUR Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Asas pengelolaan keuangan desa. 1. Transparan. Keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.
kedua, akuntabel. Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. 3. Partisipatif. Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Keempat, tertib dan disiplin anggaran. Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ada 4. Yang pertama, eksplanasi. Pengawasan penghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang direncanakan berbeda. Yang kedua, akuntansi. Pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, pemeriksaan. Pengawasan membantu untuk menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Lalu yang keempat, kepatuhan. Pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator, program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah, dan atau lembaga profesional. Selanjutnya, maksud dan tujuan pengawas. Maksud dan tujuan pengawas ada 5. Yang pertama, mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Lalu yang ketiga, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal atau planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program atau fase tingkat pelaksanaan. Yang kelima, mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Selanjutnya, kelemahan secara umum dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, kemampuan SDM mengelola keuangan masih kurang memadai. Yang kedua, penetapan anggaran dalam perencanaan banyak tidak didasarkan kepada analisis yang kuat. Programnya banyak yang mirip. Yang ketiga, rencana dan program menggunakan anggaran dalam 1 tahun belum dibuat. Lalu yang keempat, dalam membelanjakan anggaran sering terjebak pada nominal yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran atau APBDS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.